Jumpa lagi dengan saya, Laili Fauzia. Pada materi hari ini kita akan membahas tentang dinamika litosfer subbab vulkanisme. Di materi sebelumnya kita sudah bahas tentang dinamika litosfer subbab tektonisme yang berkaitan dengan pergerakan lempeng. Nah, hari ini apa aja yang kita pelajari? Yang kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian vulkanisme, kemudian tipe letusan, tipe gunung api, serta dampak vulkanisme untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama, apa sih vulkanisme? Vulkanisme adalah proses naiknya magma dari perut bumi menuju permukaan bumi. Bagaimana magma itu bisa naik? Karena di dalam perut bumi terdapat panas dan tekanan yang kuat sehingga mendorong magma naik ke atas menuju keluar. Aktivitas vulkanisme ini nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama ada intrusi magma atau penerobosan magma melalui rekahan atau celah pada lapisan batuan litosfer yang tidak sampai ke permukaan bumi. Bisa kalian bayangkan seperti air yang kalian masukkan ke dalam bejana, maka dia akan mengisi seluruh bagian dari bejana. Sama dengan magma, ketika magma terdorong naik ke atas, kemudian dia sampai kepada sebuah celah, maka magma akan masuk ke dalam situ, menyusup ke dalam lapisan batuan litosfer. Akan tetapi dia terperangkap, jadi tidak sampai ke permukaan bumi. Jadi itu yang dimaksud dengan intrusi magma, penerobosan tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Ada intrusi magma, ada ekstrusi magma. Nah, kalau ekstrusi tadi dikatakan dengan intrusi ekstrusi in artinya dalam, X artinya luar. Nah, kalau di ekstrusi magma, maka pergerakan magma dari dalam perut bumi ini mencapai ke permukaan bumi. Jadi dia sampai keluar, yang biasa kita sebut dengan erupsi gunung api. Nah, apa saja yang keluar ya? Ada magma, kemudian ada lava, ada lahar. Terus bedanya itu apa? Magma di sini dikatakan adalah batuan cair pijar di dalam perut bumi. Jadi posisinya masih di dalam perut bumi. Nah, ketika batuan cair pijar yang di perut bumi ini nanti keluar sudah mencapai permukaan bumi, maka namanya berubah menjadi lava. Bisa dipahami ya, kalau magma itu masih di dalam perut bumi, kalau lava itu magma yang sudah mencapai permukaan bumi. Nah, lava meleleh di permukaan bumi, kemudian dia bercampur dengan material padat seperti bom atau batuan besar, kemudian lapili, ada kerikil, dan bahan piroklastik lainnya, namanya berubah menjadi lahar. Lahar itu sendiri ada dua, ada lahar dingin dan juga lahar panas. Berdasarkan kekuatannya, erupsi ini kita golongkan menjadi dua. Yang pertama ada erupsi efusif dan erupsi eksplosif. Apa itu erupsi efusif? Nah, karena berdasarkan kekuatannya ya. Di erupsi efusif ini kekuatannya tidak cukup kuat sehingga lava keluar dalam bentuk lelehan lava yang keluar melalui rekahan gunung api. Sedangkan erupsi eksplosif adalah tekanannya kuat sehingga menimbulkan ledakan yang mampu mengeluarkan bahan-bahan padat, material padat atau eflata seperti bom, lapili, kerikil, dan debu vulkanis.
Di sini ada kata bom. Bom itu bukan sesuatu benda yang bisa meledak ya, bukan. Jadi bom itu adalah batuan dari dalam gunung api, dari dalam perut bumi yang bentuknya sangat besar, ukurannya sangat besar. Sedangkan lapili batuan dari perut bumi yang ukurannya lebih kecil. Kemudian ada kerikil, ada debu vulkanis. Saking besarnya atau saking kuatnya tekanan gas dari dalam perut bumi, sehingga ketika meledak dia mampu membawa material-material yang besar dan berat itu tadi. Beda ya, jadi bisa dibedakan ya, apa itu efusif dan eksplosif. Selanjutnya, jenis erupsi berdasarkan lubang kepundan. Lubang kepundan itu apa sih? Lubang kepundan itu yang biasa kita kenal atau kita lihat, kita sebut sebagai kawah gunung api. Jadi pusatnya, tempatnya magma itu keluar, itu namanya lubang kepundan. Berdasarkan lubang kepundannya atau keluarnya, kita bagi menjadi 3. Yang pertama ada erupsi linier, ada erupsi area, dan erupsi sentral. Untuk erupsi linier, magma atau lava keluar melalui celah atau rekahan batuan. Sedangkan erupsi areal, ledakan terjadi karena magma dekat dengan permukaan bumi. Kemudian erupsi sentral, dari istilahnya saja sudah sentral ya, berarti pusat. Magmanya nanti keluar melalui lubang kepundan atau kawah yang ada pada permukaan bumi. Berikut adalah gambarnya. Nah, menyusup sampai permukaan bumi. Yang pertama ada erupsi linier. Biasanya terjadi di daerah patahan atau lipatan. Kemudian ada erupsi areal. Bisa kalian cermati ya, itu antara kawah dengan dapur magma ini letaknya dangkal, sehingga nanti ketika meletus lavanya itu tumpah keluar. Sedangkan erupsi sentral bisa kalian lihat ya, di situ kawahnya atau lubang kepundan dengan dapur magma letaknya jauh. Nah, berikut ini adalah gambar dari ilustrasi bentuk dari intrusi magma. Yang pertama, nomor 1 ada batolit. Batolit itu apa? Intrusi magma yang berada dekat dengan dapur magma. Yang kedua adalah lakolit. Lakolit adalah magma yang menyusup di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga menyerupai lensa cembung, akan tetapi di bagian bawahnya rata. Kemudian nomor 3 ada sil. Apa itu sil? Sil adalah lapisan magma yang tipis menyusup di antara lapisan batuan. Yang keempat ada diatrema. Diatrema itu adalah pipa letusan yang dimulai dari dapur magma hingga naik ke atas, itu nomor 8. Nomor 4 dari perut bumi sampai ke titik nomor 8 itu sampai ke permukaan bumi. Kemudian ada intrusi korok. Lapisan magma yang memotong lapisan batuan secara vertikal. Apolisa nomor 6. Apolisa adalah cabang dari intrusi korok. Jadi intrusi korok yang ukurannya lebih kecil. Ada pipa kawah, ada kawah utama, ada kawah samping. Selanjutnya ini keterangannya tadi. Jangan lupa untuk pause, catat, play, mendengarkan penjelasannya, pause lagi, dipahami ya, biar catatannya lebih lengkap. Ini masih pada pengertian ya. Ada intrusi korok, apolisa,
pipa kawah utama. Selanjutnya ada letusan macam tipe letusan gunung api. Yang pertama ada Saint Vincent, bentuknya seperti itu ya, model letusannya, tipe letusannya. Meletus dengan skala letusan relatif sedang tetapi intensitasnya tinggi. Dapur magma dangkal, lava bersifat kental. Yang kedua ada tipe Merapi. Lava bersifat kental hingga menyumbat mulut kawah, mengakibatkan tekanan di dalamnya semakin kuat untuk memecahkan sumbatan lava. Letusan ini nanti biasanya menghasilkan awan panas atau yang kita sebut dengan wedus gembel. Kemudian ada tipe Hawaii, letusannya relatif kecil dengan intensitas tinggi. Lavanya bersifat cair. Ada tipe Stromboli, lava bersifat cair, dapur magma dangkal. Tekanan gas sedang. Letusan antara letusan pertama dengan letusan selanjutnya intervalnya hampir sama. Kemudian ada tipe vulkano. Tipe vulkano ini mengeluarkan material padat atau eflata dan juga cair yang berbentuk lava. Memiliki dapur magma dangkal dengan tekanan gas yang sedang hingga tinggi. Kemudian ada tipe Pele. Tipe Pele terjadi karena penyumbatan di puncak gunung api yang kawahnya berbentuk jarum, menyebabkan tekanannya semakin besar. Ketika sumbatan semakin tebal, kawah tidak dapat lagi menahan dan terjadilah letusan. Untuk yang terakhir adalah tipe Peret. Mengeluarkan material yang dapat menghancurkan puncak gunung sehingga meruntuhkan dinding kawah dan membentuk kaldera. Model tipe letusan ini biasanya mampu mengeluarkan gas setinggi 80 km. Oke, materi kita hari ini sampai di sini ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.